Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi PPKN kelas 11 bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, tepatnya di bagian kedua. C. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Perhatikan pertanyaan berikut. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa, ordinary crimes, dan kejahatan luar negeri, extraordinary crimes. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Faktor penyebab pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yaitu berasal dari dalam diri seseorang dan berasal dari luar diri seseorang. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang adalah 1. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. 2. Belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. 3. Sikap individualisme. 4. Kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. 5. Rendahnya sikap toleransi. Kemudian, faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang adalah 1. Lemahnya dan kurangnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984, peristiwa Aceh tahun 1990 sampai 1998, kasus terbunuhnya Marsinah tahun 1993, kasus terbunuhnya wartawan Udin tahun 1996, tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998, peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Upaya penegakan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM antara lain kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia, kewajiban untuk memajukan dan mengembangkan, meningkatkan hak asasi manusia. Upaya penegakan HAM. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Upaya penegakan HAM. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. 1. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. 2. Penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. 3. Penuntutan.
4. Pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses upaya penegakan HAM, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering kita sebut dengan Komnas HAM. Kedua, pembentukan Komnas Perempuan. Ketiga, pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan keempat, pembentukan Pengadilan HAM. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.